world class. Apa itu sinergisitas? Di sini akan ada penjelasannya di masing-masing kata, ya. Jadi salah satu ikhtiar kolektif yang beliau tawarkan untuk menuju perubahan itu bagaimana organisasi IGI ya harus berani berubah atau tidak boleh menghindari perubahan. Harus terus bergerak, melakukan revitalisasi sehingga terwujud sinergisitas yang selaras, ya Bapak Ibu. Di sini ada kata-kata yang bercetak tebal ya, mulai dari pentingnya konsep, kompetensi, dan jaringan untuk bisa bergerak dan menggerakkan menuju perubahan pendidikan di Indonesia. Togetherness, trust, support ya. Ini salah satu moto, kebersamaan, kepercayaan, dan saling mendukung. Semoga diklat jurnal ini salah satu bentuk upaya kita bersama-sama menjadi sosok-sosok guru sekaligus pemimpin yang aspiratif, progresif, dan inovatif seperti yang ada di tulisannya Pak Danang ini ya. Jadi IGI memerlukan sosok pemimpin yang mengajak kepada perubahan seperti itu Bapak Ibu. Ini profil yang cukup menarik ya, sangat menarik bahkan dari seorang Pak Danang Hidayatullah. Lanjut, nah ini yang saya ingat, sinergi. Ini sesuatu kata yang luar biasa ya, sinergi, empowerment. Kemudian ada penjelasannya masing-masing. Sinergisitas, pemberdayaan, dan kepemimpinan ya. Tiga kata yang hari ini menjadi modal bagi Pak Danang Hidayatullah untuk mengarahkan IGI 5 tahun ke depan ya menuju semakin ke depan ya. Kalau hari ini sudah luar biasa, maka insya Allah 5 tahun ke depan akan semakin luar biasa di bawah kepemimpinan Pak Ketum yang baru itu ya, Pak Danang Hidayatullah. Amin. Lanjut Pak. Dari sinergi, empowerment, leadership, masih ada adaptability, relationship ya. Jadi bagaimana Pak Danang mencoba menawarkan berbagai program yang beliau singkat dalam kata-kata menarik ya untuk mudah diingat. Ada accommodating sustainability ya, ini yang paling penting ya Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu berlanjut tidak hanya berhenti di diklat ini, insya Allah kedepannya IGI di seluruh Indonesia ya Pak Danang siap memberikan ilmu baru kepada Bapak Ibu guru hebat se-Indonesia melalui kegiatan-kegiatan IGI baik di level kabupaten, provinsi maupun nasional. Ya, ini selaras. Singkatannya apa Pak? Mungkin ke bawah lagi Pak Edi ya. Selayang, laman, rajut, dan sinergisitas. Itu sesuatu yang luar biasa yang ditawarkan oleh Pak Danang Hidayatullah. Semoga apa yang diprogramkan ini ya, yang menjadi cita-cita Pak Danang ketika beliau menjadi calon ketua umum dulu bisa terwujud di 5 tahun mendatang, dimulai dari hari ini dan kemarin ya Pak Danang ketika mulai dilantik seperti itu. Di sini Bapak Ibu mungkin hal-hal yang perlu diketahui yang mungkin Bapak Ibu belum tahu terkait profil Pak Danang Hidayatullah. Nanti lebih lanjut profilnya Pak Danang akan kami share di Telegram ya Pak Danang, biar seluruh guru di Indonesia lebih kenal dan lebih sayang ke sosok ketum IGI yang sangat muda dan luar biasa ini. Terima kasih Pak Danang atas waktunya membersamai kami di Diklat Jurnal IGI Tuban. Semoga Pak Danang selalu sehat walafiat, dimudahkan semua urusannya. Allahumma amin. Terima kasih. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi Pak Danang? Baik, terima kasih. Saya mohon undur diri Bu Aini dan teman-teman pengurus IGI Tuban serta penulisan jurnal hari ini. Salam sehat, salam takzim. Semoga kita semua senantiasa penuh berkah dan penuh rahmat. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin pamit ya.
Ya Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, alhamdulillah Pak Danang sudah memberikan sedikit arahan untuk kita. Dilanjutkan materi pertama, Bu Noventi. Nanti berarti karena terpotong Pak Danang waktunya ditambahi ya. Sesuai jadwal berarti sampai jam 11.30 ya Mbak ya. Ya, nanti Jam dilihat masih nanti. jam. Oke, maksudnya Ya, nanti siap. dilihat jangan-jangan sudah pengen ke Bu Tuti. Iya, terima Ya. kasih Bu Noventi. Oke. Silakan dilanjutkan Ibu. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati ya, saya lanjutkan ya tadi ya. Saya share screen dulu. Kalau yang ini screen ya, saya share yang screen aja. Oke, yang tadi saya janjikan bahwa kita nanti mulai kita coba lihat ya, ini jurnal saya ketika saya ngetikkan, udah terlihat ini ya, saya ngetik Jinop, Mbak ini. Terlihat Mbak, jelas, oh, ya. jelas sekali. Ya, Jinop Noventi, ini jejak digital saya. Nah, ini adalah jurnal Jinop. Ini miliknya Universitas Muhammadiyah Malang, UMM. Nah, ini Universitas Muhammadiyah Malang ya, ini PISSN-nya ada, EISSN-nya ada ya. Indeksnya ada. Ini ya, ini ada doi-nya ya. Ada doi-nya. Ini yang saya jurnalkan ini adalah hasil ya, ini yang masuk di apa ini bantuan Siamolek ini. Jadi PJJ ya, PJJ menggunakan software ini. Ini bukan PJJ dengan pembelajaran yang menggunakan bantuan dengan apa ini komputer, dengan apa istilahnya ya, dengan komputer ini pakai software Cedar-Logic Simulator ini. Ini biasanya ya seperti yang tadi saya ungkapkan, ini judulnya. Jadi ini PTK semua, ini PTK. Ciri PTK itu kan mesti penerapan ini terhadap sebagai upaya peningkatan ini ya. Ada di mana di kelas ini tahun pelajaran ini harus lengkap kalau PTK ya. Jadi jurnal kemudian ada abstraknya, pasti ada abstraknya ya. Abstrak ini merupakan rangkuman dari semua penelitian yang panjang itu, sehingga di sini memuat apa sih tujuan penelitian itu ya. Ada tujuan penelitiannya 1, 2 ini, terus kemudian ini merupakan penelitian apa dijelaskan, terus hasilnya di bab ketiganya itu hasilnya. Alhamdulillah terhadap apa ini aktivitas dan hasil pembelajaran. Ini. Terus setelah itu ini kalau mau lengkapnya dilihat. Nah, di mana? Kalau download. Ya, Bu, Bapak Ibu di sini ya. Setiap kali jurnal itu, jadi jurnal saya itu terbit di mana? Di volume 2. Jurnal nomor 2 terbit di mana? Kapan? Itu di November 2016 ya. 2016 ya. Nomor 2 November 2016. Tapi ini terbitnya Mei 2017. Seperti itu. Biasanya ketentuan-ketentuannya itu ada di, kita bisa baca jurnal itu berbayar atau tidak itu di sini. Itu biasanya kita disuruh register dulu. Kalau yang di awal ya. Di awal itu bisa register dulu. Kalau sudah ada mungkin bisa langsung login ya. Di sini author fees ini sekarang berbayar. Ini The Journal charge the post publication biasanya 500.000
Ini waktu saya dulu kemarin gratis. Sebelum ini ternyata saya baru lihat ini. Jadi kalau jenengan nanti mau mengajukan, ini saya sudah buka yang di UNESA. Di UNESA itu tidak, ini gimana caranya? Di UNESA itu gratis ya. Ya ini jurnal UNESA yang tadi saya buka. Alamatnya jurnalunesa@ac.id di sini. Ini saya sudah login. Kalau misalkan panjenengan semua login, itu ada nanti register dulu, baru kita ngisi. Kemudian kita bisa di login. Nah, di UNESA ini jurnalnya mau macam-macam. Ada jurnal pendidikan ekonomi, ya. Seperti ini Bimaloka. Bimaloka jurnal physical education. Ini belum ada doinya, Bu. Jadi Bapak Ibu yang mungkin mengajar olahraga ya, kalau mengajukan ke Bimaloka jangan mengajukan ke Bimaloka, belum ada doinya. Kita bisa mengajukan ke jurnal pendidikan aja. Kalau jurnal pendidikan ekonomi sudah ada doinya, ini sepertinya sudah lengkap. Ini macam-macam jurnal yang bisa kita ajukan. Yang tadi ya tidak berbayar. Misalkan langsung saja ke jurnal pendidikan. Ya ini misalkan ini jurnal geografi, ini jurnalnya banyak sekali untuk jurnal di UNESA. Nah ini jurnal, misalkan jurnal Sport and Science. Ini ya, ini jurnal Sport Science and Education. Olahraga, sport berarti olahraga ya. Ini sudah ada doinya ya. Kalau kita coba lihat untuk jurnal pendidikan di UNESA. Kita coba. Nah, ini jurnal pendidikan. Author guidelines. Ini saya lihat kemarin gratis, saya lihat kemarin. Nah, ini tapi cuman ya bahasa Inggris. Ini jurnal pendidikan jika kita mengajukan, ini gaya selikungnya. Gaya selikungnya jadi harus mengirimkannya itu maksimal 20 halaman dengan Times New Roman ya 12 size. Kemudian single space 1 dan di A4. Maksimalnya adalah 20 halaman, jadi paling banyak ya. Artikel bisa ditulis bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya. Ini macam-macam artikelnya, lain-lain ketentuannya seperti ini. Bapak Ibu bisa nanti membaca sendiri yang ingin ini ya. Jadi penulisan referensinya itu jelas. Jadi harus mengikuti, kan gaya selikung macam-macam. Penulisan referensi itu enggak harus selalu seperti ini, tetapi untuk jurnal pendidikan di UNESA ini yang ini mau segera akan saya lamar untuk, maksudnya saya mengajukan jurnalnya itu di sini, tapi belum selesai saya ngeditnya jurnal saya ya. PTK saya ada yang belum saya ajukan jurnal. Itu mau saya ajukan jurnal. Ini adalah gaya selikungnya. Nanti seandainya saya mau mengajukan itu nanti kemarin saya menemukan, oh ini artikel fees ya, author fees. Kalau di jurnal UNESA ini artikel submissionnya 0, artikel publicationnya 0. Jadi free of charge ya. Free of charge ini ya, ada EISSN ya. Di situ. Ini kalau jurnal pendidikan UNESA insya Allah. Tapi sebelumnya kalau memang pengen tahu ada doinya atau tidak, itu juga kita harus rajin-rajin mencari tahu ya, maksudnya klik-klik apa-apa begitu. Ya, itu atau juga bisa kadang kontak itu disediakan kontak, tapi biasanya email aja. Biasanya kontaknya ada nomor telepon. Oh, ini ada ini. Kalau bisa kita menghubungi di sini untuk tanya-tanya dulu di email ya. Kalau syukur-syukur ada teman kemudian minta nomor teleponnya Pak Bambang Dubyo, misalkan panjenengan ada yang kenal di UNESA. Seperti itu ya Bapak Ibu untuk jurnal. Kembali ke
ini ya author visa. Ini jurnal Genop. Ini saya coba login untuk tahu jurnal saya tadi. Oh, bentar, belum. Langsung aja. Kemarin saya juga mengajukannya itu bisa. Oh, ini yang di print sebentar. Bisa di-download. Bentar ya Bapak Ibu, saya tunjukkan yang sudah saya download. Oke, 2019. Nah, ini ada jurnal Genopnya. Ini jurnal saya ya, waktu Mei 2017 ya, volume 3 nomor 1. Ini abstrak. Abstraknya ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Nah, ini ada yang jurnal itu yang dibikin dua kolom. Ya, ada yang 1 kolom, tapi juga biasanya memang spasi satu di sini pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini Bapak Ibu, di pendahuluan ini tidak hanya latar belakang ya, ini langsung semuanya ini. Pendahuluan ini berisi tentang latar belakang. Terus kemudian kalau di latar belakang itu kan biasanya ada yang dulu permasalahannya luas dulu, terus kemudian permasalahannya apa bisa diselesaikan dengan apa begitu nggih, terus masalahnya apa diselesaikan apa. Nah, ini langsung misalkan ini permasalahan tentang siswa saya ini kurang, kemudian ada nih solusinya dengan model pembelajaran. Dari hasil observasi begini, ada siswa ini langsung solusinya di bawahnya. Kajian pustaka tentang solusinya itu langsung di bawahnya ini. Metode discovery learning, karena saya memakai metode discovery learning kan. Metode discovery learning itu langsung ada di bahasan bawahnya. Metode discovery learning adalah teori belajar sekian bla 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 sampai sini. Kemudian setelah itu ada muncul lagi permasalahannya. Setelah model belajar selesai, ada disebut ilmiah karena kita ada menyunting beberapa teori-teori, teori-teori. Kemudian setelah discovery learning selesai, ini ada media. Di sini ada juga media. Ini media bahwa siswa ini ada perlu pemanfaatan media di sini. Nah, media dijelaskan pakai teknik media pembelajaran, pakai mengacu jurnal ya. Ini yang Liu Wang ini adalah jurnal internasional. Kemudian oleh karena itu berdasarkan uraian di atas maka muncullah sintaks discovery learning-nya apa aja. Nah, di dalam masing-masing sintak ini saya ngapain aja, penelitiannya ngapain saja, ngapain saja guru memulai ini dijelaskan di sini, problem statement di sini, begitu. Jadi kalau jurnal itu tidak seperti hampir seperti PTK tetapi diringkas ya. Jadi tidak di bab 1 sendiri, bab 2 sendiri, itu masih tadi itu masih pendahuluan nggih.
Jadi langsung ini hasilnya juga, ini langsung ada hasilnya. Oke, langsung ada hasilnya. Aktivitasnya bagaimana, begitu. Langsung ada hasilnya, ini analisanya. Metodenya baru, kemudian metodenya. Metode penelitian juga diringkas. Nah, ini hasil pembahasannya, hasil dan pembahasan. Sudah ada grafik-grafik. Nah, ini hasilnya. Baru daftar pustaka. Sudah selesai ini saja. Ini kira-kira ada 11 halaman. 11 halaman, nggih. Ya. Di sini kelengkapannya seingat saya kemarin ada kelengkapannya daftar. Oh, ini sama saja. Bentar. Untuk daftar isi kemarin itu juga sudah ada. Saya menemukannya di mana ya? Saya download di mana juga. Karena kemarin sudah diajukan jadi begini. Kemarin saya pikir tinggal download gitu aja. Di jurnal online. Bentar, maaf. Nah, proses pengajuan ke jurnal UMM tadi itu saya kebetulan kemarin itu jurnalnya belum masuk Sinta. Sinta itu ini ya Bapak Ibu, Sinta itu kalau kita ngetikkan Sinta itu kumpulan jurnal-jurnal Sinta. Nah, ini Science and Technology Index. Ini itu jurnal-jurnal se-Indonesia. Sinta ini jurnal-jurnal se-Indonesia. Ini banyak sekali jurnal yang ada di Sinta. Bentar, kalau saya login. Wah, ini saya mau menunjukkan Sinta. Terakhir saya buka itu udah lama gitu. Kalau Sinta itu kumpulan jurnal-jurnal, maksudnya jurnal-jurnal ini, tapi masuknya mungkin saya perlu register lagi atau saya lupa passwordnya. Ini ya. Tapi kalau yang ini tadi ya jurnal pendidikan di UNESA, ini contohnya jurnal pendidikan di UNESA. Nah, ini dia tergabung di Sinta ya, sudah tergabung di Sinta. Kalau tergabung di Sinta itu insya Allah sudah nasional, tapi juga sudah terlihat juga akreditasinya itu juga sudah ada yang mulai dari ini. Di sini publication-nya juga ada Pak, jelas kalau UNESA itu misalkan kita mengajukan jurnal sudah diterima di UNESA seperti ini ya, jurnal pendidikan sini tim penilai itu kalau memasukkan kata kunci seperti saya tadi UMM gitu. Kalau jurnal UNESA kemudian saya mengetikkan GINOP Noventi gitu aja sudah ada jejak digital bahwa saya pernah menuliskan jurnal di GINOP ini begitu. Ini contoh yang sudah berhasil dan kalau yang ini belum. Yang di UNESA ini segera akan saya sudah menyiapkan tapi belum masuk. Nah, kalau kita sebagai apa ini autornya ya, autor ini kalau kita mau submission atau memasukkan online submission, gimana?
kalau kita mau online submission, kita harus punya akunnya dulu. Oke. Nah, ini kalau misalkan kita mau submission, karena saya autornya ya belum pernah submission, belum pernah mengajukan. Nah, kita coba aja kalau kita mau mengajukan submission tuh mengajukan ya submission ini ada proses upload submission, enter metadata, upload sampai confirmation. Ya, ini biasanya kalau misalkan kita menghubungi Pak Bambang Dibyo ini biasanya juga akan tetap dibalas karena memang beliau yang di sini. Nah, ini kalau proses submission-nya atau memasukkannya itu juga agak ribet ya sekarang ya. Kalau kemarin 2017 tuh kalau saya karena kebetulan di UMM itu kemarin tuh ada teman yang memfasilitasi, tetapi juga tidak mudah. Saya sampai 4 kali revisi itu dan akhirnya bisa terbit. Waktu itu juga belum berbayar. Nah, tadi yang saya ingatkan bahwa kalau kita tahu jurnal ini berbayar tidak, kan kadang mungkin ya kita banyak waktu longgar nih, pengennya jurnalnya yang tidak berbayar. Ya kita cari tadi seperti tadi, author guidelines. Ini fees-nya bagaimana, pembayarannya bagaimana untuk ini. Terus kalau untuk mau mencari tahu, ini saya mau ke UNS nih, pakai alamatnya gimana ya, kita browsing saja. Jurnal, misalkan UNS. Atau kalau ada ini, tapi kita harus pastikan universitas-universitas yang ada pendidikannya, gitu, Bapak Ibu ya. Tapi ini ada juga yang kadang universitas besar, tetapi jurnalnya nggak banyak terbit. Itu juga kadang ada tidak aktif, itu juga ada. Jadi kita harus benar-benar memilah, apa ini kita rajin-rajin browsing, rajin-rajin ini banyak sekali jurnal yang ada ya, ini jurnal macam-macam sesuai dengan apa fokus kita, itu bisa pakai sini ya, jurnal olahraga dan prestasi, ini ada proceeding ya. Seperti ini tuh macam-macam jurnalnya, sampai banyak ini 1 sampai 10 jurnalnya. Cari jurnal pendidikan. Kalau mau cari langsung, ini rata-rata mesti jurnal.uns.ac.id. Kalau mungkin UGM ya sama saja, mungkin UGM jurnal. Caranya tadi ya kita ketikkan saja. Kita rajin berselancar bagi Bapak Ibu yang suka berselancar daripada banyak waktu kita untuk bersosmed. Mungkin kadang sosmed tuh ada banyak manfaat juga banyak mudaratnya juga. Kadang ya saya sendiri juga susah nggih karena ini ya rata-rata sudah masuk di Sinta nggih. Sinta ini memang gabungan dari apa seperti diasosiasikan gitu jurnal-jurnal universitas seluruh Indonesia harus masuk ke Sinta. Mungkin ya Scopus mungkin ini ya kayak terindeks gitulah. Kurang tahu saya masalah ini. Mungkin Bapak Ibu dosen yang mungkin lebih tahu atau nanti Bu Tuti yang lebih perso. Saya untuk ini kurang tahu. Itu tentang bagaimana kita menembus secara gratis ya. Tetapi kalau untuk jurnal-jurnal berbayar itu biasanya kita difasilitasi mudah. Gaya selikung mereka biasanya ini pengalaman saya itu mengajukan asal ada PTK-nya gitu, ada dibantu dari pihak penerbitnya itu untuk difasilitasi masalah pembuatan jurnalnya. Itu ada beberapa penerbit seperti itu, tapi ada juga kalau kita ke LPMP atau kemarin penjelasan Bu Istiqomah bagaimana untuk Kemendikbud itu kalau bisa mengajukan ke sana itu ada malah kita dibayar ada berapa juta begitu, tapi saya juga belum pernah mencoba. Itu teman Pak Agus Haryanto itu pernah di jurnal Kemendikbud itu walaupun tidak banyak tetapi kita malah justru dibayar. Tetapi ya gitu benar-benar harus sesuai gaya selikung yang diinginkan, yang diinginkan oleh Kemendikbud. Itu bagaimana jurnalnya itu masing-masing berbeda.
Kalau di LPMP sendiri juga ada jurnal, tetapi saya kurang tahu apakah berbayar atau tidak. Endingnya itu berbayar atau tidak, saya juga kurang tahu kalau di LPMP. Belum pernah. Jadi pengalaman saya baru 2 jurnal itu. Yang satu gratis yang tadi saya tunjukkan, jurnal Jinop UMM itu. Terus kemudian yang satunya lagi kebetulan jurnal berbayar Rausan Fikri itu dibantu oleh teman. Ada teman saya di situ Bondo. Seperti itu, mungkin bisa dilanjutkan tanya jawab nggih Bu Aini, atau saya rasa yang saya sampaikan kurang lebihnya itu. Iya, terima kasih Bu Fenty, sangat jelas contoh-contoh jurnalnya sampai ditunjukkan langkah-langkahnya untuk browsing di internet, luar biasa, jelas sekali. Dan mohon untuk Bapak Ibu yang hadir bisa raise hand kalau ada pertanyaan, atau di forum chat ada pertanyaan. Belum ya? Di forum chat belum ada pertanyaan. Silakan yang mau bertanya langsung bisa menyalakan mic-nya Bapak Ibu. Apa terlalu cepat saya menjelaskannya? Atau ada yang perlu ditanyakan lagi? Saya ulangi lagi boleh? Ya mungkin sambil ini Bu Fenty. Kalau semisal kita berbayar itu rata-rata berapa Bu biayanya? Oh, kalau saya pengalaman, kalau saya dulu waktu tahun 2018 masih 400 ya. Kemarin saya membantu teman tuh 500 Bu. Ini. Itu 500. Di provinsi atau nasional? Ya itu tadi bilangnya sih nasional, tapi saya nggak tahu dinilainya bagaimana, berapa itu 500.000 itu. Itu 500. Yang Rausan Fikri itu loh, Rausan Fikri itu ya. Saya nggak tahu kalau jurnal. Iya. Kalau Bu Istiqomah kemarin bagaimana di Dita itu? Berbayar iya, kita kayaknya gratis tapi bersyarat banyak. Oh, ya mungkin saya nanti bisa di-sharingkan alamatnya mana. Yeah. Kalau saya biasanya kalau gratis-gratis itu malah suka tertantang. Suka yang gratis-gratis saya betul. Ini. Saya suka yang gratis. Betul. Nah, kemarin tuh karena pengen aja itu saya nyoba, tapi waktu saya kalau nggak salah 300 sama 400 ya kemarin itu. Waktu saya kemarin, tapi yang baru-baru ini terbit Januari 2021 itu 500.000. Itu saya tinggal ngirimkan ininya aja, PTK-nya saja. Jadi kalau berarti yang membuatkan artikel mereka ya Bu ya, enak ya? Ya mereka itu. Mereka betul ini, saya tanpa ini, kalau mau kontaknya saya kasih. boleh. Iya. Ya. Terus untuk ini Bu Fenty, mungkin kalau secara garis besar Bapak Ibu guru ini kan masih mengawali ya. Untuk mencari ide, mungkin kemarin Bu Istiqomah memulai dari ide Bu, ide gagasan, kemudian ke solusi. Lah mungkin Bu Fenty bisa membantu. Dulu kok punya ide misalnya, itu berawal dari gimana Bu? Sharing pengalaman mungkin Bu. Oh ya, kalau saya berasal dari permasalahan yang ada. Jadi ini ya, misalkan penerapan Cedar Logic Simulator ini, kan saya mengajarkan gerbang logika ya, kan di elektro atau di informatika mungkin ada ya gerbang logika ya. Saya kan kebetulan guru produktif. Dalam misalkan kita bicara masalah ide, bagaimana saya membuat sebuah karya, itu biasanya itu berasal dari permasalahan yang ada di sekolah, di kelas. Di kelas saya kebetulan agak tertantang tuh karena anak-anak itu anak-anak desa ya. Misalnya anak-anak desa itu saya kan pengennya juga enggak kalah dengan anak-anak yang di perkotaan misalkan seperti itu. Masalah sekarang itu kan kalau SMK itu rata-rata semuanya sudah fasilitas komputer, fasilitas apa, itu kan mudah. Walaupun tujuan awalnya juga lomba, itu sebenarnya ini pun juga sudah awalnya sudah juga diterapkan gitu loh, diterapkan, tinggal ketika ada lomba aja, oh ini tinggal ditulis begitu saja. Biasanya seperti itu. Atau kadang ya menyesuaikan. Kebetulan pas waktunya saya ini mengajar ini, yang ada hubungannya dengan ini apa gitu. Nah,
untuk ide berasal dari permasalahan yang ada di kelas kita masing-masing. Apalagi sekarang tuh PJJ, nggih. PJJ itu kan mau macam-macam, ada Padlet, ada apa sebanyak sekali, dan saya yakin kreativitas Bapak Ibu ini sudah luar biasa. Malah justru mungkin saya yang kurang kreatif. Karena di SMK Lengkong yang otomatis ini pinggiran, terus terang memang kita itu sejak Januari sudah PTM. Kita sudah tatap muka karena sudah judek anak-anak diajar daring itu susah sekali mengumpulkan tugas, alasan yang di desa tidak ada sinyal lah, tidak ada paketan lah, tidak ada apa, begitu banyak sekali alasan mereka. Sehingga Bapak Kepala Sekolah saya, terutama di SMK Lengkong itu memberanikan diri untuk PTM, tetap tatap muka dari Januari kemarin tuh PTM. Separuh-separuh tetap protokol kesehatan, sepertiga kali ya, sepertiga. Jadi anak-anak itu 3 hari sekali masuk ke kelas sekolahan gitu. Jadi tugas, kumpulan tugas, tatap muka dengan guru itu lebih ini. Dan saya yakin untuk Bapak Ibu guru yang ngajar di kota yang mungkin dengan full fasilitas, dengan permasalahan-permasalahan yang ada itu memunculkan banyak ide baru. Banyak ide baru, tinggal bagaimana menulisnya saja. Nah, menulis itu sebenarnya enggak apa itu menurut saya enggak harus perlu awal latihan awal, gimana ya, harus ada awalan, ada trigger untuk bagaimana mau menulis. Itu kemauan menurut saya. Karena apa? Karena fasilitas yang kita dapatkan sekarang ini, apalagi pandemi ini kan otomatis kita berpikirnya sudah online, gimana semua ada di internet, semua bahan ada di internet, kita mau belajar apa aja bisa, mau berbayar, mau tidak berbayar, asal kita mau di internet itu, di YouTube itu, mau tips apa saja kita bisa dapatkan, mau tips masak, yang masa ini, masa itu, coba-coba ini, coba-coba itu banyak sekali. Dan kalau kita mau belajar, kita tinggal nari ini aja. Nari kuotanya aja ya, nari kuotanya aja. Kalau sudah di fasilitas di rumah sudah banyak full, kita tinggal melaksanakan saja. Tips menulis juga sudah banyak. Kelas menulis online itu mau yang berbayar, mau yang gratis. Saya kebetulan pernah ikut yang gratis dan menghasilkan buku tadi, buku cerpen, antologi cerpen ya, itu dari kelas menulis online yang gratis. Makanya tadi saya suka yang gratis-gratis ya. Tapi yang berbayar pun juga kualitasnya juga luar biasa seperti yang diadakan oleh IGI ini ya. Bukan berarti kemudian ini enggak, tapi saya luar biasa salut sama saudara saya yang satu ini yang luar biasa, Mbak Aini ini luar biasa sekali semangatnya ini. Sedangkan di IGI Nganjuk sendiri saya tidak berkiprah, saya juga anggota IGI tapi kurang berkiprah di Nganjuk karena memang sudah terjun di komunitas literasi ya di Nganjuk itu. Kebetulan saya agak di Itama begitu, di lingkup ring 1 sehingga banyak waktu yang di sana. Jadi di IG hanya mensupport teman-teman saja. Seperti ini, misalkan diundang ya oke-oke aja. Seperti itu ya. Kembali ke bagaimana memunculkan ide ya. Sekali lagi Bapak Ibu, berawal dari permasalahan panjenengan semua menghadapi anak. Ini saya menghadapi anaknya ini, anak-anak itu kalau diajarkan secara teori, secara ini cuman ya begitu-begitu aja hasilnya. Tapi ketika saya coba untuk anak diajak ke lab komputer, kemudian di ini Logic Simulator ini software yang offline ya, yang offline nggak online. Tapi yang tentang ini ya. Mohon maaf Bu, ada gangguan. Ya, tapi tentang ini, tentang gerbang logika. Jadi anak bagaimana tahu tabel kebenaran. Jadi kalau tadinya hanya sebagai teori, anak mengenal, anak bisa klik sendiri seperti Visio begitu ya, seperti Microsoft Visio begitu, gambar tinggal seret begitu. Kebetulan di laptop ini nggak ada softwarenya. Itu berasal dari situ. Kemudian ya dihubung-hubung, istilahnya juga karena memang untuk keperluan ini tadinya mengajarnya juga hanya enjoy aja biar anak-anak tahu. Karena ada keperluan penelitian, makalah dilihat dari apa? Dari segi
aktivitas dan hasil belajar mereka. Aktivitas apa kita cari tahu di internet, dasarnya aktivitas apa aja tuh yang digolongkan dengan aktivitas itu, terus kita membuat rule sendiri. Yang digolongkan aktivitas ada visual activities, ada apa itu, ada drawing activities ya, kemudian kalau melihat kemudian oral activities ya, menjelaskan berarti presentasi seperti itu. Kita melihat dari sisi itunya. Kalau hasil belajarnya mungkin biasa dengan tes atau apa begitu. Jadi sebuah penelitian tuh pasti kalau dikatakan penelitian ya pasti ada data-data yang diambil, bisa melakukan observasi, bisa melakukan kuesioner, bisa melakukan apa gitu bisa ya. Penelitian juga seperti tadi, penelitian tidak harus PTK, tidak harus PTK, tapi juga bisa penelitian deskriptif yang Bapak Ibu yang mungkin kemarin itu skripsinya waktu S1 itu kualitatif, itu bisa. Kualitatif itu kan lebih ke deskriptif, menggambarkan, menceritakan, menuliskan apa hasil observasi, hasil wawancara, begitu yang kemudian kita tuangkan dalam sebuah tulisan. Itu kan sekarang malah lebih diakui. Kalau dulu kan pengertian kita yang diakui nilai 4 itu kan semua harus PTK, padahal tidak. Sekarang itu mulai meluas, mau R&D menemukan sesuatu yang baru. Itu terus kemudian yang kita lakukan itu yang sederhana saja ya. Membuat sebuah media itu tidak harus kemudian yang wah, yang harus mahal, yang harus ini enggak. Kartu mainan dengan anak-anak itu juga sudah dijadikan media. Kalau asalkan kita itu rajin untuk menulis, mendokumentasikan, pada saat pembuatannya kita foto, mulai dari barang sebelum jadi sampai jadi, itu juga bisa menjadi sebuah karya inovatif yang asal kita tuliskan, kita jelaskan, sehingga para tim penilai itu meyakini bahwa oh ini ada dan ini sudah berdampak. Artinya berdampak itu dilakukan ke siswa, terus kemudian dilakukan ke siswa, sudah siswa mudeng, lebih tahu pembelajaran kita itu, yang kita ajarkan itu bisa, itu juga sudah merupakan sebuah media pembelajaran, bisa kita tuliskan, kita ada fotonya, ada proses pembuatannya, ada biayanya, kemudian ada peruntukannya, ada RPP untuk pembelajarannya, tentang apa, masuk medianya, sudah bisa dinilaikan sebagai sebuah karya inovatif. Jadi sebenarnya tidak harus mahal, tidak harus PTK ya, publikasi ilmiah itu tidak harus PTK. Kalau PTK itu susah sekali untuk kalau saya lebih suka best practice ya. Kalau best practice itu kan sudah betul-betul aplikasi praktek terbaik kita. Sebenarnya praktek terbaik itu nggak harus yang ini, yang jelas ada dampaknya. Seperti misalkan saya pernah bikin sebuah best practice yang dampaknya itu sampai anak bisa menang lomba robotik gitu. Jadi saya pengajarannya bikin apa gitu. Kemudian sampai anak itu kemudian saya menjadi pembimbing. Kemudian itu best practice yang saya ajukan sebagai Gupres kemarin ya, guru prestasi. Jadi best practice itu intinya itu juga lebih mudah diakuinya. Artinya kalau PTK itu kan ada standarnya, ini harus itu, di buku 4, buku 5 itu banyak sekali sudah diterangkan. Best practice memang hanya nilainya 2, memang tidak 4. Tetapi best practice itu lebih simple, lebih tidak harus ada siklus-siklus, tidak harus ada yang ini, yang apa itu terlalu banyak yang harus diteliti ya. Tapi kalau best practice itu pokoknya itu dilakukan, ada bukti fisiknya bahwa ada foto-foto dilakukan, kemudian ada dampaknya terhadap siswa, benar-benar kita lakukan ke siswa, atau siswa bagaimana, apakah hasil pembelajarannya bagus, lebih bagus, atau bagaimana, itu ada dampaknya bagi siswa, itu sudah jadi best practice dan lebih diakui. Ya, jadi memang kalau jangan terpaku membuat sesuatu untuk kenaikan pangkat tuh publikasi ilmiah di PTK. Karena PTK itu sekarang semakin sulit untuk diakui, Bapak Ibu. Nah, kalau jurnal itu memang wajib, seperti dari 4A ke 4B ya, atau sebenarnya sebelum itu juga tidak apa-apa untuk pengajuan jurnal. Jurnal ini pun juga tidak harus dari penelitian tadi,
bisa dari artikel, ya artikel kita lempar untuk diajukan itu juga bisa. Kemudian best practice itu juga bisa untuk dijurnalkan. Tetapi memang dari 3D ke 4A itu wajib ada penelitian, publikasi ilmiah penelitian. Tapi sekali lagi penelitian yang diajukan bisa PTK, bisa deskriptif, eksperimen, ya korelasi, R&D. Itu saya R&D. Kemarin R&D juga masuk, mestinya masuk diakui. Saya juga R&D ada itu hasil apa itu hasil lomba-lomba ya, yang saya itu hasil lomba-lomba kemudian saya print, mungkin saya perbaiki, saya tambahi abstrak dan lain sebagainya, mungkin yang disesuaikan dengan buku 4 dan buku 5. Rajin-rajin berliterasi untuk membaca aturan-aturan yang ada di buku 4 dan buku 5 kenaikan pangkat. Nanti kalau belum ada saya share di Telegram. Mungkin nanti bisa saya share di Telegram. Ya. Mungkin itu ada. Terima kasih Bu Fenty. Iya, ini ada chat Bu dari peserta. Yang pertama, apakah menulis artikel harus hasil penelitian? Ini tadi sudah dijawab ya, tidak harus ya Bu ya. Jika berupa pengalaman hasil pelatihan menulis, sehingga membuat warga sekolah berhasil menghasilkan karya antologi, apakah bisa dibuat artikel untuk dimasukkan jurnal ilmiah? Itu Bu pertanyaannya Bu. Gimana? Berarti yang ditanyakan itu buku antologinya apa proses pembuatannya? Kalau artikel Mbak ini Bapak Ibu yang saya hormati, kalau sebuah artikel itu sebenarnya bebas. Apalagi artikel yang cita-cita ini, target saya tahun ini juga harus saya pengennya, kalau saya punya apa itu, saya itu pengennya itu mesti setiap tahun tuh ada resolusi begitu. Yang belum, kan kemarin saya belum pernah bikin novel, alhamdulillah 2020 sudah keluar novel. Kemudian antologi kan berarti bikin cerpen ya. Yang belum tuh saya puisi. Kemudian artikel yang masuk ke ke publikasi ilmiah apa? Ke koran atau ke media atau apa itu saya belum. Kalau artikel yang semacam itu biasanya bisa kita ajukan ke majalah-majalah atau coba kita majukan ke apa? Koran-koran begitu. Ke majalah media itu media yang biasa ada di sekolah-sekolah. Ya, ayamnya ikut pelatihan. Itu di media yang biasa ada di sekolah-sekolah itu syaratnya juga lumayan nggak susah Pak sebenarnya. Cuman memang saya sendiri juga belum sempat, ini targetnya tahun ini harus pengennya saya adalah tulisannya saya di media itu. Media itu pengalaman teman-teman tuh pokoknya diajukan begitu. Artikel-artikel yang seperti itu tuh bisa Bu masuk di mungkin di jurnal, kalau menerima dan bisa panjang mungkin bisa, asal ada, biasanya itu ada pembahasannya, kemudian ada sebuah artikel kan misalnya ada pendahuluan nih, ada permasalahan apa, kemudian ada solusinya nih, solusi yang panjenengan tawarkan. Biasanya ada permasalahan, kalau membuat artikel tuh ini ada permasalahan, kemudian ada pembahasannya, dan kemudian solusi yang ditawarkan. Kita sebagai pendidik ada solusi-solusi yang kita tawarkan. Misalkan nih saya pernah bikin artikel untuk BIMTEK, itu BIMTEK Kemendikbud itu kan ada BIMTEK HAKI, ada BIMTEK apa itu, macam-macam itu kan mesti syaratnya adalah membuat artikel ya. Membuat artikel ini bisa mungkin saya lihatkan contohnya. Artikel yang ini untuk BIMTEK pelindungan profesi, ini saya pernah bikin ini daring wujud profesional guru. Ini mesti ada ini apa ini, ada pendahuluan, pembahasan dan penutup. Ada pendahuluan kenapa kita pakai judul ini, pakai data-data seperti itu. Terus kemudian pembahasannya ini ngapain, solusinya apa ini? Pertama ngapain solusinya? Solusinya menurut kita. Terus kemudian dihubung-hubungkan dengan data-data. Ya, kalau kita membuat solusi seperti ini, kira-kira sesuai data
data mendukung tidak seperti itu. Itu biasanya kalau membuat artikel tuh solusi kemudian baru penutup. Nah, ini solusinya salah satunya adalah cantik ini ya, canggih teknologi informasi dan komunikasi. Ini yang artikel yang saya buat. Ini kalau ini mungkin diajukan di majalah media itu mungkin masih bisa. Atau seperti ini artikel yang seperti ini yang agak panjang ini 16 halaman, mungkin isinya saja sekitar 12, itu mungkin juga bisa diajukan sebagai jurnal ya. Kan tadi bisa aja tuh artikel yang ada hubungannya dengan pendidikan seperti itu. Mungkin itu bisa dijadikan ya, terima kasih. Ada satu pertanyaan lagi Bu Fenty tentang sumber referensi. Jadi apa saja sumber referensi untuk penulisan karya ilmiah? Terima kasih. Ya, kalau yang lebih valid itu sebenarnya buku ya, buku dan jurnal. Caranya kita untuk membuat sebuah ini jurnal, dari jurnal juga bisa ya, terutama jurnal-jurnal internasional. Gimana saya dulu kemarin kalau cari jurnal internasional ya, sebentar. Saya dulu ini karena 2 tahun ini diminta jadi wakur, ini jarang buka jurnal internasional. Kalau biasanya mungkin kalau saya biasanya ambilnya itu kalau buku ya yang jelas buku. Jadi kalau buku itu kan biasanya malah lama-lama nggak update ya, tahunnya itu biasanya kan misalkan metode pembelajaran itu kan pasti bukunya itu ya itu dari tahun ke tahun ya. Itu kalau saya dulu waktu kuliah itu ya benar-benar harus cari bukunya, dipinjem, di fotokopi yang perlu aja yang bersangkutan dengan ini, kemudian kita sunting seperti itu. Tapi kalau sekarang itu kan banyak media, tetapi kita harus hati-hati dalam bermedia. Ini salah satu mungkin kalau kita kalau kita membuat sebuah artikel itu kan biasanya kalau untuk keperluan lomba atau keperluan apa itu kan mesti ada cek plagiarisme. Yang lolos itu biasanya adalah karya-karya yang plagiarismenya di bawah 30%. Biasanya yang walaupun seperti artikel saya ini ya, misalkan artikel saya tadi, ini kan pasti ada yang saya sunting dari internet ya, selain kata-kata saya sendiri, tapi kan ini pasti ada ya, seperti data-data ini kan nggak mungkin 100% karya kita itu pasti murni pikiran kita sendiri, kan nggak mungkin. Jadi pasti ini adalah kita ambil. Nah, kenapa sebuah lomba cek pertama Turnitin itu ya, Turnitin atau panjenengan semua kalau ikut guru penggerak, ikut pengajar praktek, IC kita itu pasti dicek menggunakan Turnitin, Bapak Ibu. Plagiarismenya bagaimana? Kalau sudah dicek plagiarisme sudah di atas 30% sudah kita nggak lolos, pasti sudah nggak lolos. Oleh karena itu kalau kita mengisi IC seperti itu ya harusnya kita IC dari pemikiran kita sendiri, benar-benar menceritakan pengalaman kita sendiri ya, seperti itu. Nah, kalau kaitannya tadi bagaimana membuat sebuah ini, kalau saya sendiri misalkan terbatas waktu karena saya di Kertosono tidak ada perpustakaan umum daerah yang ini, saya biasanya mengutip di jurnal ya. Jurnal itu kan banyak sekali ya, jurnal itu biasanya saya sudah mengumpulkan apa ini jurnal di mana ya, saking banyaknya folder ini. Misalkan ini, tapi ini kalau jurnal-jurnal lama ya, kalau di pas waktu kuliah dulu itu.
ini jurnal. Misalkan jurnal-jurnal seperti ini ya. Ini saya dulu dapatkan dia juga via online. Sebentar, proses. Nah, seperti ini. Ini ProQuest sosiologi. Ini yang intinya apa? Ya bahasa Inggris pasti. Tapi jurnal ini kan kebaruannya waktu itu ini yang dilihat tahunnya berapa. Semakin kita menggunakan jurnal-jurnal yang up to date ya kalau sekarang. Ini saya semoga nanti ingat alamatnya kalau cari jurnal internasional ya, nanti saya sharing dengan teman-teman yang ini bagaimana cara mencari. Saya lupa gimana caranya mencari jurnal internasional. Sudah lama hampir 2 tahun saya tidak menulis ini, ganti lagi seneng nulis fiksi saya. Kalau fiksi kan nggak perlu bikin ini nggih. Lagi seneng nulis fiksi, jadi nggak perlu lupa saya betul. Ini contohnya kalau mengutip-ngutip jurnal begini langsung aja pada pembahasannya dia, hasil jurnalnya dia. Ya langsung pada hasil jurnal. Ini kan metodenya, hasilnya biasanya langsung saya ambil di ini, saya bahasa Indonesia kan, kemudian saya pakai tulisan sendiri begitu, menurut ini siapa begitu. Jadi seperti itu. Kalau misalkan terbatas pengen yang ini ya, di sini tuh banyak. Inilah saya sedang ini seperti ini mengimpulkan penelitian begitu ya di sini. Misalkan ini saya kemarin di internet kan banyak sekali. Ini bisa asalkan kita tidak langsung letterlek bikin ngambilnya itu karena sama ya, itu buku yang sama. Tetapi tipsnya dari saya, kalau misalkan panjenengan memang terpaksa ngambil yang dari sini seperti ini ya, menurut David ini pengertian dari strategi adalah ini tidak harus letterlek kemudian di copy paste semuanya, tidak. Kita bolak-balik, kita baca, kemudian kita tulis sendiri, itu insya Allah plagiarisme dari Turnitinnya itu tidak mendeteksi bahwa kita itu plagiat. Tapi tetap ada menurut David ini ya. Nah, jangan lupa kalau sudah menurut David ini, kalau misalkan kita ini jangan lupa di daftar pustaka David ini nanti harus dicari. Kalau nggak ada David di daftar pustaka, ya jangan dipakai. Kalau daftar pustakanya ada David, baru kita mana David. Ya, kalau daftar pustakanya ada, kita gunakan enggak apa-apa, Bapak Ibu. Itu sekedar tip. Ini bukan ngajari jelek ya, tapi memang kita kan terbatas dalam hal, ya mungkin beberapa orang menganggap ini mungkin jelek, tapi ini kan usaha kita karena mungkin keterbatasan di kita. Ini David. Nah ini jangan lupa David Fried ini kita copy juga di bawah ini biar nggak lupa. Nanti kita lupa ini mau ngambil dari jurnal yang mana atau ngambil dari skripsi yang mana ini. Tadi langsung David ini copy paste. Tadi David tadi juga di copy paste, tapi terus kemudian kita baca, kita tulis ulang dengan bahasa kita sendiri, dengan pengertian kita. Kan kita bisa baca nih. Tadi strategi adalah ini ya, bisa kita olah-alik atau bisa kita ini enggak apa-apa. Kalau itu kan namanya kutipan tidak langsung ya. Kalau kutipan langsung yang ada tanda serunya kemudian hanya spasi 1 itu enggak boleh dibolak-balik itu. Nah, itu stok kita 30% yang jelas itu dianggap sebuah plagiarisme karena itu memang ini, tapi kan itu mengutip langsung. Ya lebih aman untuk kalau kita dideteksi plagiarismenya dalam menulis itu paling aman adalah kita menuliskan dengan bahasa kita sendiri. Ya itu juga bukan termasuk plagiarisme, insya Allah seperti itu. Mungkin ada lagi. Terima kasih. Ya, kelihatannya cukup Bu Fenty. Terima kasih banyak.
boleh saya simpulkan ya, Bu Oke. Fenty, untuk materi pertama. Jadi dari awal Bu Noventi sudah menjelaskan bagaimana jurnal yang sudah pernah beliau lolos ya, kemudian diceritakan satu persatu, hampir saya lihat secara detail ya tadi bagaimana beliau memulai mencari yang tidak berbayar dan kemudian memberi tip untuk yang berbayar. Terakhir dari pertanyaan peserta, bagaimana ketika artikel semacam buku antologi gitu ya, itu ketika dibuat jurnal ilmiah apakah bisa diberikan jawaban oleh Bu Fenty apabila bentuknya memenuhi ya, misalnya syarat untuk jadi sebuah jurnal ilmiah, ada pembahasan, ada penutup, ada pendahuluan, maka bisa diajukan untuk ke jurnal ilmiah. Kemudian untuk referensi penelitian, saran Bu Fenty dari buku, kemudian dari jurnal baik nasional maupun internasional. Itu kesimpulan dari kami selaku moderator. Silahkan Bu Fenty sebagai penutup memberikan saran masukan buat peserta selanjutnya ketika ingin menghasilkan seperti yang diceritakan Bu Fenty tadi, karya-karya inovatif di dunia pendidikan. Terima kasih Bu Fenty, silakan Bu, monggo. Oke, Bapak Ibu hebat di seluruh Nusantara. Awal kita menulis itu sebuah perlu sebuah awalan. Jadi menulis itu perlu sebuah awalan, dan menulis itu ingat itu adalah sebuah kompetensi. Jadi kompetensi itu kita ibaratkan dulu kita awal belum bisa naik sepeda, kita belajar bagaimana susahnya untuk mengawali sesuatu ketika kita mau belajar naik sepeda. Kita ingat waktu kecil dulu, tapi ketika sekarang mau naik sepeda model apa, lepas tangan atau apa, kan kita sudah mahir. Karena apa? Karena kita sering latihan naik sepeda. Karena kita sering waktu dulu kecil itu sepeda ke sana, kemari. Ya, demikian juga menulis. Menulis itu sebuah kompetensi. Jadi kalau kita berawal, yang susah itu memang di awal, trigger awal. Nah, kita setiap panjenengan semua pasti juga akan nanti menemukan trigger kita masing-masing. Bagaimana kita memotivasi diri kita bisa menjadi dari orang lain. Saya dulu terus terang